Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-10 dengan judul Jalan Kebenaran dan Hidup, ya. Dan pelajaran ini sangat bagus sekali bagi kita. Da, Perkataan Yesus yang apa namanya? Sangat sangat dikenal oleh hampir semua orang Kristen, ya, frasa ini, ya. Jadi kita akan mempelajari apa makna. Dan seperti biasa, sebelum mulai, saya undang Mas Jansen untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Tuntunlah kami Bapa agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, Mas Jansen, dipersilakan. Ya, sebelum kita mulai membaca ayat-ayat yang akan kita pelajari, sebagai pengantar ya, saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara struktur Injil Yohanes. Gitu ya. Jadi Injil Yohanes itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasal 1 sampai pasal 12 itu adalah bagian tanda-tanda ya. Kemudian pasal 13 sampai pasal yang ke-21 itu adalah bagian kemuliaan. Kemuliaan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu Yesus mati, disalibkan dan naik ke surga ya. Itu yang Yohanes maksud sebagai kemuliaan. Oke, kita langsung saja pelajari ya. Kita sudah masuk ke bagian kemuliaan. Kita baca Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba dan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Latar dari peristiwa ini adalah perjamuan kudus. Oke, kalau kita bandingkan dengan Injil Sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas, itu jelas latarnya dari peristiwa membasuh kaki ini adalah perjamuan kudus. Oke, lalu kenapa Yohanes tidak secara spesifik menulis peristiwa perjamuan kudusnya? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Itu karena Yohanes menulis Injil ini untuk orang Kristen yang sudah tahu perjamuan kudus. Nah, dari mana para pembaca awal Injil Yohanes sudah tahu tentang perjamuan kudus? Karena mereka sudah membaca Injil Markus terlebih dahulu. Oke? Injil Markus itu ditulis yang paling awal dari keempat Injil. Makanya dalam studi Injil itu ya ada istilah Markan priority ya, prioritas Markus. Kenapa? Karena dia ditulis paling awal gitu kan dari keempat Injil yang lain. Sementara Injil Yohanes ditulis yang paling terakhir dari keempat Injil yang lain. Oke? Jadi pembaca Yohanes itu sudah membaca Injil Markus terlebih dahulu. Ya, dan mereka sudah tahu terlebih dahulu tentang perjamuan kudus dari Injil Markus. Makanya Yohanes tidak mencatat ulang itu. Tapi Yohanes hanya menambahkan apa istilahnya sisi lain dari peristiwa yang sama. Gitu ya. Ada seorang pakar perjanjian baru yang sudah membahas hal ini dalam bukunya ya. Tolong di copy, disalin citasinya, Bill. Oke. Ya. Jadi seorang pakar perjanjian baru ya, Richard Bauckham. Richard Bauckham itu meng mengeditori sebuah buku yang judulnya adalah The Gospel for All Christians. Apa Injil untuk seluruh orang Kristen. Subjudulnya Rethinking the Gospel Audiences. Memikirkan ulang, mengkaji ulang audiens, pendengar awal dari Injil ini. Oke. Nah, di buku yang dia edit itu salah satu babnya adalah John for the Readers of Mark. Yohanes, Injil Yohanes untuk para pembaca Markus yang ditulis oleh Richard Bauckham sendiri. Oke. Jadi Richard Bauckham mengedit sebuah buku yang salah satu babnya dia yang tulis sendiri. Ya, John for Readers of Mark. Injil Yohanes untuk para pembaca Markus. Di situ dia menjelaskan bahwa pembaca mula-mulanya Injil Yohanes itu sudah membaca Injil Markus terlebih dahulu. Ya. Jadi itulah kenapa
Yohanes tidak menulis secara spesifik peristiwa perjamuan kudus karena pembacanya sudah tahu itu dari Injil Markus yang ditulis terlebih dahulu, gitu ya. Nanti buku ini akan kami lampirkan di link Google Drive yang ada di kotak deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang mau mendalami topik ini silahkan baca sendiri ya. Kalau nggak salah itu bab 5 dari buku ini ya. Seperti itu. Oke. Maka sekarang kita harus membuat sebuah keputusan hermeneutik. Hermeneutik itu maksudnya penafsiran ya. Kita harus membuat keputusan penafsiran ya. Kalau kita sudah tahu latar belakangnya peristiwa pembasuhan kaki ini adalah perjamuan kudus, maka kita harus mensejajarkan kedua peristiwa tersebut. Kita harus memparalelkannya. Kita harus menggabungkannya, mengintegrasikannya, gitu ya. Peristiwa pembasuhan kaki harus dibaca bersamaan, dipahami bersamaan dengan perjamuan kudus di Injil Sinoptik, di Matius, Markus, Lukas ya. Dan itu adalah keputusan yang sah gitu ya. Seperti itu. Ya. Kita eh, ingat-ingat kembali pelajaran Injil Markus dari triwulan lalu ya. Di Injil Markus, dalam peristiwa perjamuan kudus dicatat bahwa Yesus itu memecah-mecah roti. Kemudian Yesus menuangkan anggur. Oke, memecah-mecah roti ya, itu artinya Yesus mengorbankan tubuhnya sendiri, ya. Menuangkan anggur artinya Yesus mengorbankan darahnya sendiri, menuangkan darahnya sendiri, menuangkan hidupnya sendiri. Ya, itulah pekerjaan Yesus sebagai seorang hamba yang mendatangkan hidup kekal dengan mengorbankan tubuhnya, dengan mengorbankan darahnya yang disimbolkan oleh memecah-mecah roti dan menuangkan anggur. Kita harus ingat terus itu sebagai latar belakangnya peristiwa ini, ya. Meskipun nggak dicatat di sini adanya di Injil Markus, tapi kita harus ingat terus itu. Oke. Makanya penerapan praktis dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 11, ya. Penerapan praktis dari peristiwa pembasuhan kaki ini itu bisa ditemukan dalam kebaktian perjamuan kudus, ya. Dalam pembasuhan kaki, Yesus sebagai hamba yang mengemban tugas yang rendah. Apa itu tugas rendah yang diemban? Membasuh kaki. Ya kan? Seorang hamba mengemban tugas yang rendah membasuh kaki. Ya. Itu menjadi bayang-bayang bahwa nanti puncaknya Yesus akan mengemban tugas yang rendah sebagai seorang hamba dengan mati di kayu salib. Oke, sama seperti dia merendahkan diri dengan membasuh kaki, begitu pula dia akan merendahkan diri dengan mati di kayu salib. Dari peristiwa pembasuhan kaki ini ada bayang-bayang salib. Ya. Karena ini terjadi di peristiwa yang sama dengan perjamuan kudus yang juga menjadi lambang tentang salib juga kan, kematian dia gitu ya. Seperti itu. Dan kita harus apa istilahnya? Mempersatukan diri dengan pekerjaan ilahi ini. Maksudnya kita harus mempersatukan diri dengan pekerjaan kematian Yesus. Kita harus mempersatukan diri dengan apa pekerjaan Yesus di salib. Karena hanya melalui pekerjaan Yesus di salib, Yesus merendahkan diri sampai mati di salib, hanya dari situ kita bisa hidup. Ya kan? Nah, saudara akan bertanya lagi, ya tapi Yohanes kan tidak menulis tentang perjamuan kudus. Yohanes memang tidak menulis secara langsung peristiwa Yesus memecah-mecah roti, menuangkan anggur. Tapi Yohanes itu sudah menulis secara tersirat tentang makan roti dan minum anggur sebagai perlambangan terhadap kematiannya. Itu sudah dijelaskan secara tersirat oleh Yohanes di pasal sebelumnya. Ya, kita buka Yohanes 6 ayat 53. Yohanes 6 ayat 53. 53. Ya, tidak tahu sudah berapa kali kita pelajari pasal ini ya. Ini adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Silakan dibaca, Bil. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, betul ya. Jadi waktu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, di situ Yesus memberi pernyataan bahwa dialah roti hidupnya. Ya, Yohanes 6 ayat 35 ayat sebelumnya. Oke. Di ayat 53 dijelaskan ya bahwa orang-orang harus makan dagingnya, harus minum darahnya, ya. Kalau tidak mempunyai hidup. Artinya orang-orang harus bersatu dengan korban tubuh Yesus, orang-orang harus bersatu dengan korban darah Yesus baru bisa mendapatkan hidup itu. Dan ini adalah rujukan terhadap perjamuan. Pada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus itu sudah memberi rujukan pada perjamuan.
Dan Yohanes mencatat itu. Jadi meskipun Yohanes tidak mencatat peristiwa perjamuan kudusnya secara persis, ya masalah makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, ya bersatu dengan pengorbanan Yesus itu sudah disinggung secara tersirat oleh Yohanes di pasal sebelumnya, gitu ya. Seperti itu. Ya, kita kembali lagi Bill ke pasal 13 ayat 1. Oke. Ya. Dan kita lihat kalimat pertamanya ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai. Ya, jadi Yohanes memandang apa peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini sebagai peristiwa yang terjadi pada saat Paskah, malam Paskah, Mhm. gitu ya. Ya sama dong dengan peristiwa perjamuan kudus menurut Injil Sinoptik, menurut Matius, Markus, Lukas, menurut Injil Sinoptik kan perjamuan kudus itu terjadinya di malam Paskah juga, gitu ya. Jadi jelas ini peristiwa yang sama gitu ya, bersamaan. Seperti itu. Oke, lanjut Bill, kita baca ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Oke, kita fokus dulu ke anak kalimat pertama ya, dikatakan mereka sedang makan bersama. Oke, jadi selagi mereka makan, gitu ya, selagi makanan disajikan, Yesus menyela peristiwa makan tersebut, Yesus menginterupsi peristiwa makan tersebut dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ya, itu latar waktunya. Oke. Kemudian di situ ada catatan tentang Yudas. Ada catatan tentang Yudas ya. Di bagian B-nya ya. Nah, catatan tentang Yudas ini mengingatkan kita ya bahwa Yesus sepenuhnya menyadari harga dari kasihnya gitu ya. Karena kalau kita bertanya-tanya kan, kenapa sih Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Jawabannya ada di ayat 1b. Coba kembali lagi ke ayat 1b. Hmm. Ya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Oke, jadi motivasi Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah kasih gitu kan? Ya kan? Tapi kasih itu apa ya? Mengandung sebuah harga yang harus dibayar. Gitu ya. Waktu Yesus mengasihi murid-muridnya, ada risiko bahwa kasih itu tidak dibalas. Gitu kan? Dan justru sekarang dibalasnya lebih mengerikan lagi. Bukan hanya kasih tidak dibalas kasih, tapi justru kasih dibalas pengkhianatan. Ya, Yesus membasuh murid-muridnya, Yesus mengasihi murid-muridnya, tapi ada harga pengkhianatan yang justru harus diterima oleh Yesus di situ. Ya. Sekarang kegelapan yang digerakkan oleh iblis sedang menjalankan rencananya melalui Yudas. Ya, ada sedikit catatan kecil tentang Yudas ya dari peristiwa membasuh kaki ini. Meskipun itu bukan fokusnya ya, tapi itu penting untuk kita perhatikan juga ya. Oke, lanjut Bill ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Di sini ya Yesus punya keyakinan akan hubungannya dengan Bapa. Oke. Yesus tahu asal usul dia. Dari mana asal usul dia? Dari Allah. Yesus tahu tujuan dia. Dari mana bukan dari mana. Kemana tujuan dia? Kepada Allah. Oke. Jadi Yesus itu berasal dari Allah dan kepada Allah. Ya. Dan dengan mengetahui asal usulnya, dengan mengetahui tujuannya, Yesus tahu wewenang dan otoritas yang diberikan kepadanya. Kalau Yesus berasal dari Allah dan tujuan Yesus adalah kepada Allah, maka wewenang Yesus, otoritas Yesus adalah otoritas Allah sendiri. Gitu ya. Fakta bahwa Yesus memiliki wewenang Allah, otoritas Allah, itu memberikan Yesus keberanian untuk melakukan sesuatu yang tidak diharapkan, tidak disangka-sangka oleh murid-muridnya. Apa itu? Membasuh kaki. Ya, Yesus membasuh kaki itu tidak disangka-sangka oleh murid-muridnya. Tapi Yesus tetap melakukannya. Ya, Yesus punya wewenang, Yesus punya otoritas yang dari Allah gitu ya. Nah, kenapa murid-muridnya tidak tidak expect gitu ya, Yesus akan membasuh kaki mereka? Karena di daerah Israel pada abad pertama, pada zaman Yesus ya, orang-orang itu berjalan pakai sendal atau bertelanjang kaki. Makanya kalau mereka berjalan itu kaki mereka tuh jadi sangat berdebu dan kotor. Oke. Dan sudah jadi kebiasaan bahwa seorang hamba atau budak itu akan membasuh kaki orang yang datang untuk makan. Oke. Jadi kalau Yesus membasuh kaki, Yesus itu sedang bertindak sebagai hamba. Dan itu tidak diekspektasi, tidak disangka-sangka, tidak diharapkan oleh murid-muridnya. Gitu ya. Seperti itu.
Oke, ditulis dulu, Bil. Apa tadi? Ada tradisi bahwa tamu. Ya, tamu yang datang makan itu kakinya dibasuh oleh hamba atau oleh budak. Ya. Oke, lanjut aja, Bil. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Oke, ya. Sekarang kita coba membayangkan scene ini ya, adegan ini ya. Seseorang bangun, lepas jubah, ambil sehelai kain lenan ya. Terjemahan-terjemahan bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai towel ya. Towel Hmm, itu handuk ya. hmm. Jadi ngambil handuk diikat di pinggang. Itu kayak apa? Kayak apa teman-teman? Ya, membantu. Kayak pembantu ya kan? Tentu bisa ngebayangin ya, ngelepas jubah, eh, handuk diikat di samping itu penggambaran pembantu, hamba, budak ya. Jadi di sini Yesus benar-benar bersikap seperti seorang budak. Ya, inilah kenapa murid-muridnya benar-benar tidak menyangka Yesus akan melakukan ini ya. Benar-benar tidak mengharapkan Yesus akan melakukan ini. Gitu ya. Lanjut Bil, ayat 5 sampai 7. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Perhatikan ya. Di ayat 5 itu Yesus mulai membasuh murid-murid yang lain. Oke, dan murid-murid yang lain terima-terima aja, nggak protes. Di ayat 5. Di ayat 6 begitu sampai ke Petrus, baru ada yang protes. Gitu ya. Petrus kaget. Ngapain ini? Ya, rabiku, guruku, Tuhanku membasuh kakiku. Kaget Petrus ya. Karena nggak layak. Apa rabinya sendiri yang adalah orang yang lebih tinggi dari dia, guru dan Tuhannya sendiri yang adalah lebih tinggi dari dia, harus membasuh kakinya. Bagi Petrus itu nggak layak. Makanya Petrus menolak. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ya. Kemudian Yesus menjawab di ayat 7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya. Dan di sini kita bisa melihat ya, Petrus ini sebenarnya punya punya rasa pengabdian yang kuat kepada Yesus ya. Makanya dia benar-benar menolak itu ya. Gimana mungkin rabi saya, guru saya, Tuhan saya yang lebih tinggi dari saya membasuh kaki saya. Itu kan pengabdian Petrus berarti kuat ya kepada Yesus ya. Ya, meskipun apa yang Petrus lakukan ini sebenarnya kurang tepat, tapi itu muncul dari niat yang sebenarnya tulus dan baik. Nah, gitu kan kita harus bisa membacanya seperti itu ya. Lanjut Bill, ayat 8 sampai 9. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Iya, sampai ayat 8 ya, Petrus masih kekeh, masih bersikeras, pokoknya menolak. Saya nggak mau, eh, saya nggak mau dibasuh oleh Yesus gitu ya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Gitu kan keras banget ya cara Petrus menolak ya. Kemudian Yesus menegur. Dan teguran Yesus ini harus kita baca dengan seksama ya. Teguran Yesus kan, jikalau aku tidak membasuh engkau, ya kan? Jikalau aku tidak membasuh engkau, penekanannya bukan di pada kata membasuh, penekanannya pada kata aku. Oke? Jadi peristiwa pembasuhannya penting, betul, tapi bukan peristiwa atau tindakan pembasuhannya itu sendiri yang penting. Yang penting itu siapa yang membasuh. Ya. Yang membasuh ini Yesus. Yang membasuh ini Yesus. Ya. Dan Petrus itu harus ikut dalam pekerjaan Yesus kan? Kan gitu. Maka kalau Petrus harus ikut dalam pekerjaan Yesus, dia harus dibersihkan dulu oleh yang memberi pekerjaan ini. Harus dibersihkan dulu oleh Yesus. Ya. Kalau Petrus menolak baptisan dari Yesus ini, ya dia nggak bisa terlibat, nggak dapat bagian dalam pekerjaan Yesus itu. Ya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, harus 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 Yesus yang membasuh Petrus untuk membersihkan Petrus gitu loh. Itu maksudnya. Gitu ya. Dan Petrus ya, begitu dia tahu kalau pembasuhan ini penting supaya dia bisa dapat bagian dalam pekerjaan Yesus, dia langsung pengen dibasuh seluruh badan. Oh gitu, ternyata pembasuhan ini penting supaya aku bisa dapat bagian. Oke, kalau gitu seluruh badan.
Jangan kaki doang, tangan juga, kepala juga, ya. Malah begitu Petrus tahu kalau pembasuhan ini penting supaya dia bisa mendapat bagian dalam pekerjaan Yesus, dia malah salah kaprah lagi, malah pengen dibasuh semuanya gitu. Ya, Hmm. menarik juga cara berpikir Petrus ini ya, saking semangatnya nih orangnya. Oke, eh, kita lanjut Bill, ayat 10 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Iya, di sini jawab lagi ya. Eh, orang yang sudah mandi, ya, orang yang sudah mandi itu cukup membasuh kaki saja, seluruh tubuhnya tahir, gitu ya. Nah, ini perkataan yang sulit ya. Tapi maksudnya adalah yang sudah mandi itu yang sudah dibaptis. Ini rujukan kepada baptisan gitu loh. Kalau orang sudah dibaptis, ya, dia cukup membasuh kaki saja, ya. Jadi nggak perlu lagi dia basuh ulang kepalanya, basuh ulang tangannya. Ya, berarti ada indikasi bahwa Petrus itu sudah dibaptis kan gitu ya. Petrus, kamu itu sudah mandi, sudah dibaptis, kepala sama tanganmu itu sudah dibasuh. Jadi yang perlu dibasuh tinggal kakimu sekarang. Nah, jadi Petrus salah paham tadi ya. Meskipun semangatnya baik ya. Oh, ini penting untuk dapat bagian dalam pekerjaan, gitu ya. Berarti sekalian aja semuanya Tuhan. Ya nggak gitu juga Petrus ya. Nggak gitu juga. Ya. Karena Petrus itu sudah mandi ya, dia nggak perlu membasuh diri lagi. Cukup kakinya saja. Seperti itu ya. Dan di ayat 11, di ayat 11 ya, pembahasan tentang Yudas muncul lagi, gitu kan? Dan ini hal yang sangat penting, saudara-saudara ya. Pembahasan tentang Yudas muncul lagi menunjukkan bahwa Yesus membasuh kakinya Yudas itu tidak mengubah hati Yudas. Anggaplah Yudas dari awal sudah sudah dihasut oleh setan untuk mengkhianati Yesus. Harusnya ya kalau pikiran dan hati dia peka ya, begitu Yesus basuh kakinya itu hatinya tersentuh. Harusnya niatnya itu batal untuk mengkhianati Yesus ya. Tapi nyatanya sudah dibasuh kakinya pun ya dia masih mau hianati Yesus. Kayak gitu ya. Nah, dan inilah betapa kasih dan betapa sabarnya Yesus ya. Yesus sangat mengasihi semua pengikutnya, semua murid-muridnya, bahkan yang mengkhianati dia pun dia masih basuh kakinya. Bayangkan betapa besar kasih Yesus itu. Dan kita lihat di sini Yudas ini sudah menjadi orang yang berada dalam cengkraman kegelapan. Ya, tema itu ya, tema kegelapan yang kita udah bahas dari beberapa pelajaran lalu ya. Sebenarnya semua manusia itu ada dalam kegelapan gitu kan. Tapi mau nggak menerima terang? Yudas nggak. Yudas sudah dibasuh oleh terang itu gitu kan. Dia tetap dalam kegelapan. Dia tetap berada dalam cengkraman kegelapan ya. Yudas sudah menjadi agen iblis di sini gitu ya. Memang nggak kasar kata-katanya, tapi itu faktanya ya. Oke, lanjut Bill, ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ya, seperti biasa ya, Yesus setiap habis berbuat sesuatu yang penuh kuasa, itu biasanya membingungkan gitu ya. Dan kalau sesuatu itu membingungkan, Yesus setelah berbuat, dia akan jelaskan. Dia akan kasih ceramah panjang lebar untuk menjelaskan yang aku perbuat itu maksudnya ini loh. Gitu kan? Nah, di sini Yesus membuat sebuah tindakan yang penuh kuasa, membasuh kaki murid-muridnya. Itu membuat murid-muridnya bingung. Ya, dan akhirnya seperti biasa Yesus ceramah. Ini loh maksudnya, ya. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kalau nggak mengerti, aku jelasin. Ya, pengen tahu penjelasannya? Kita baca ayat selanjutnya. Tolong baca Bil ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, Yesus memulai penjelasan dia ya dengan menyatakan kalau dia adalah guru dan Tuhan. Ya, dan murid-murid Yesus, in fact, faktanya memang menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan. Jadi, ya ini sudah sama-sama tahu. Yesus menyebut dirinya guru dan Tuhan, murid-muridnya memanggil dia guru dan Tuhan. Oke. Nah, kalau
Kalau gurunya saja membasuh kaki, ya harusnya murid-muridnya mengikuti dengan membasuh kaki. Kalau Tuhannya saja membasuh kaki, harusnya murid-muridnya juga ikut membasuh kaki. Kalau guru dan Tuhannya saja rendah hati, harusnya namanya murid gitu ya, meneladani dong gurunya seperti apa, ya harusnya muridnya juga ikut rendah hati. Itu maksudnya ya. Jadi fakta bahwa Yesus guru dan Tuhan itu memberikan penekanan bahwa kalian harus mengikuti guru, kalian harus mengikuti Tuhan. Tuhan membasuh kaki, Tuhan merendahkan diri, ya kalian ikuti. Katanya aku guru dan Tuhan, ya masa kalian gak ikuti? Itu maksud Yesus ya. Ya. Dan puncak dari penjelasan Yesus ini ada di ayat 14b, ya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, ya. Murid-murid Yesus wajib saling membasuh kaki. Ini menarik, ya. Bagaimana cara gereja Kristen mengaplikasikan, mempraktekkan perintah ini, perintah di ayat 14b? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah cabang studi. Jadi dalam studi kekristenan itu ada cabang studi namanya liturgical studies, studi liturgi, mempelajari bagaimana kekristenan sepanjang segala abad gitu ya menjalankan liturgi, menjalankan ibadah. Oke. Dalam beberapa tradisi liturgi kuno, membasuh kaki itu jadi bagian dari ritual Kamis Putih. Ya, beberapa saudara-saudara mungkin ada yang sudah tahu ya apa itu Kamis Putih ya. Jadi eh, ada Rabu Abu kemudian diikuti dengan Kamis Putih. Nah, Kamis Putih ini memperingati perjamuan malam terakhir ya. Kemudian ada Jumat Agung. Jumat Agung ini adalah kematian Yesus ya. Kemudian Sabtu Suci, kemudian Minggu Paskah gitu ya. Padahal harusnya Paskah itu hari Jumatnya kan. Tapi itu pembahasan lain lah, pembahasan lain. Intinya Kamis Putih ini adalah perayaan dalam kekristenan, dalam liturgi Kristen untuk memperingati perjamuan malam terakhir. Oke? Nah, dalam beberapa tradisi liturgi kuno ya, pembasuhan kaki itu menjadi bagian dari ritual Kamis Putih. Contoh, dalam Biara Benediktin. Biara Benediktin itu adalah salah satu ordo dari Gereja Katolik ya. Di Gereja Katolik kan ada beberapa ordo ya, ada Fransiskan, ada Jesuit gitu kan. Ini ordo atau Biara Benediktin, oke. Biara Benediktin mempraktekkan pembasuhan kaki sebagai bagian dari keramah tamahan kepada para tamu. Itu Biara Benediktin, oke. Kemudian di Inggris kuno ya, raja-raja Katolik itu biasanya membasuh kaki 12 orang miskin setiap Kamis Putih. Perhatikan ya, Yesus membasuh kaki 12 murid, kemudian diambil itu dalam liturgi oleh raja-raja Katolik pada zaman Inggris kuno dengan mereka membasuh kaki 12 orang miskin setiap Kamis Putih gitu kan. Kemudian dalam tradisi gereja Ortodoks Yunani, ya, gereja Ortodoks Yunani yang di Yerusalem ya, uskup agungnya itu menciptakan kembali adegan pembasuhan kaki dengan 12 imam. Ya, jadi uskup agung dengan 12 imam itu akan membasuh dan mencium masing-masing kaki mereka. Oke. Jadi ada beberapa ya, di sini ada beberapa contoh liturgi yang kita bisa lihat ya dari Biara Benediktin, salah satu ordo dari Gereja Katolik, kemudian raja-raja Katolik di zaman Inggris kuno dan tradisi Gereja Ortodoks Yunani. Oke. Jadi ada sedikit resemblance ya. Resemblance itu apa Bil bahasa Indonesia Bil? Samaan, kemiripan. Ya, ya ada sedikit kesamaan kemiripan antara perintah Yesus yang di Yohanes 13 ayat 14b dengan beberapa liturgi kuno dari gereja-gereja Kristen. Ya. Tapi apakah itu sudah sepenuhnya menjalankan perintah yang Yesus sampaikan di Yohanes 13 ayat 14b? Belum. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perhatikan, saling itu apa artinya? Bukan hanya orang ini harus membasuh, orang ini harus dibasuh juga oleh orang lain. Dan begitu juga orang yang lainnya lagi, dia harus membasuh dan dibasuh. Semua pengikut Yesus ya harus saling membasuh. Semua pengikut Yesus harus membasuh dan dibasuh juga. Ya, di sini ya prakteknya belum benar-benar dilaksanakan secara sepenuhnya, gitu ya. Kalau prakteknya adalah membasuh para tamu seperti di Biara Benediktin, berarti hanya tamunya yang dibasuh. Yang membasuh nggak dibasuh balik, gitu kan? Kalau prakteknya seperti di Inggris kuno, berarti hanya raja-raja ini yang membasuh orang miskin.
Hmm. Kemudian orang miskinnya ini membasuh siapa? Kemudian rajanya dibasuh oleh siapa? Oke, dalam tradisi gereja Ortodoks Yunani, waktu uskup agung ya membasuh dan mencium kaki 12 imam ini membasuh siapa? Dan siapa yang membasuh kakinya uskup agung ini? Artinya nggak ada saling. Ya, kita beruntung kita ada di gereja Masehat hari ketujuh. Oke, setiap perjamuan kudus di gereja Masehat hari ketujuh itu selalu didahului dengan basuh kaki. Dan bukan hanya pendeta yang pilih 12 orang untuk dibasuh. Ya, benar-benar dilaksanakan seperti yang diperintahkan. Saling membasuh. Artinya apa? Semua orang saling membasuh. Ya, setelah dia membasuh, dia akan gantian dibasuh oleh orang lain. Ya, makanya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita hayati nih. Upacara pembasuhan kaki ya. Pelajaran sekolah sahabat kita menyebutnya upacara kerendahan hati ya. Saya Hmm. baru baru pertama kali mendengar itu disebut dengan istilah seperti itu. Ya, tapi ternyata itu dalam bahasa Inggrisnya disebutnya kayak gitu ya. Ada istilahnya gitu. Seperti itu. Artinya apa? Yesus merendahkan hati dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dan puncaknya Yesus merendahkan diri dengan mati di kayu salib. Kita yang sudah ditebus harusnya merendahkan hati juga, merendahkan diri juga. Ya. Dan itu ditunjukkan dengan membasuh kaki. Tidak ada perjamuan tanpa pembasuhan kaki. Maksudnya apa? Yesus tidak mungkin mati di kayu salib kalau dia tidak merendahkan diri. Ya, jadi kita juga nggak mungkin menerima penebusan Yesus di kayu salib tanpa menerima kerendahan hatinya. Kalau kita menerima makan roti dan minum anggurnya, gitu kan? Kita menerima pengorbanannya, kita harus terima juga kerendahan hatinya, basuh kakinya. Ya. Makanya basuh kaki ini adalah ritual yang sangat penting, perayaan yang sangat penting dalam kekristenan. Ya. Ya, biasanya kita mempelajari Alkitab itu secara eksegesis atau kita mempelajari secara teologi doktrinnya, tapi sekarang kita masuk ke ranah studi liturgikal gitu ya, studi ibadah, studi kebaktian ya. Dan ya, semoga dengan mempelajari ini kita lebih bisa memaknai betapa pentingnya ini ya, apa basuh kaki dalam liturgi kita, dalam ibadah kita. Seperti itu, Bill. Ya, silahkan tanggapannya. Iya. Eh, ada satu kutipan ya dari Review and Herald 14 Juni 1898. Kristus memberi murid-muridnya pemahaman bahwa membasuh kaki mereka tidak membersihkan dosa mereka, tetapi bahwa pembersihan hati mereka diuji dalam pelayanan yang rendah hati ini. Ya, ini bagus banget ya. Jadi memang elemen yang dikomunikasikan adalah kerendahan hati. Jika hati telah dibersihkan, tindakan ini adalah satu-satunya yang penting untuk mengungkapkan fakta tersebut. Dia telah membasuh kaki Yudas, tetapi dia berkata, tidak semua kamu bersih. Yudas membawa hati seorang pengkhianat ke dalam adegan ini. Dan Kristus mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia tahu dia adalah pengkhianat Tuhannya dan bahwa membasuh kakinya bukanlah tata cara untuk membersihkan jiwa dari kekotoran moralnya. Dan kita memiliki, dalam contohnya, pelajaran bahwa tata cara membasuh kaki tidak boleh ditunda karena ada beberapa orang yang mengaku percaya yang tidak dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Kristus mengetahui hati Yudas, tetapi dia membasuh kakinya. Kasih yang tak terbatas tidak dapat berbuat lebih banyak untuk membawa Yudas kepada pertobatan dan menyelamatkannya dari mengambil langkah yang fatal ini. Itu adalah tindakan kasih terakhir yang dapat dibuktikan Yesus atas nama Yudas. Kasih yang tak terbatas tidak dapat memaksa Yudas untuk bertobat, mengakui dosanya, dan diselamatkan. Setiap kesempatan diberikan kepadanya. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan untuk menyelamatkannya dari jerat setan. Ya, jadi ini elemen lain ya dari pembasuhan kaki ya, bahwa apa yang Yesus lakukan itu tidak membersihkan dosa murid-muridnya. Buktinya dia membasuh kaki Yudas, Yudas tetap berdosa, memilih dosa itu pada akhirnya. Dan harusnya ini memotivasi kita ya. Beberapa orang atau saya pernah dengar cerita beberapa orang merasa enggan untuk mengikuti pembasuhan kaki gitu. Ada yang merasa nggak mau selesai masalahnya dengan orang lain atau juga ada yang merasa terlalu berdosa. Ya, pada saat yang sama Yesus merendahkan hati dan membasuh semua orang, murid-muridnya pada saat itu kan, membasuh murid-muridnya. Yang mana ada murid yang berkhianat, ada murid yang tidak berkhianat, ada murid yang kabur, ada murid yang menyangkal kan semuanya kan dibasuh gitu ya. Jadi peristiwa ini apa memberikan kita memberikan pesan ya kepada kita ya bahwa pembasuhan kaki itu adalah apa yang Tuhan sudah teladankan dan kita harus ikuti. Itu tadi Mas Jansen sudah mengikuti liturgi apa menjelaskan secara liturgi dan ya teman-teman yang tergabung dalam gereja masih Advent hari ke-7 harusnya bersyukur ya kita kita melakukan sesuatu yang tepat seperti yang diperintahkan.
begitu. Tapi jangan merasa minder seakan-akan pembasuhan kaki ini hanya bagi mereka yang sudah suci dosanya, atau bagi mereka yang saya terlalu kotor gitu. Jadi saya nggak bisa ikut ya. Jangan ya, jangan itu karena itu tidak ada hubungannya. Toh pada akhirnya membasuh juga masih bisa memilih yang jahat gitu kan. Jadi itu tidak membersihkan dosa kita, hanya mengajari kita untuk merendahkan hati. Mungkin itu ya Mas Hansen ya, sedikit tambahan. Ya, oke, terima kasih Bill. Kita lanjutkan ke Yohanes 13 ayat 33. Oke, aku baca. Ya, Yohanes 13 ayat 33. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. ya. Di akhir Yohanes 13 ya, Yesus bilang kalau dia akan pergi. Oke. Kepergian Yesus ini yang akan eh, kita bahas ya. Hmm. Kita lanjutkan Bill ke ayat 36 sampai 38. Oke, sebentar. Oh ya. 33. 36 sampai 38. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oke. Kalau di ayat 33 ya Yesus bilang dia akan pergi ya. Itu menimbulkan pertanyaan bagi Petrus di ayat 36. Petrus tanya, "Mau pergi kemana?" Ya kan tuh kata Petrus. Ya. Di sini para murid tidak mengerti, belum mengerti ya, bahwa yang Yesus maksud dengan pergi ya, itu adalah mati ya, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga ya. Murid-murid belum mengerti itu. Pergi itu apa? Ya, murid-murid belum mengerti ya. Dan Petrus bilang ya di ayat 37, dia siap menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Petrus siap menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Oke. Dan kemudian Yesus menjawabnya di ayat 38 dengan memprediksi penyangkalan Petrus. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita baca ayat selanjutnya ya. Kemudian saudara bertanya, "Loh kan udah habis?" Enggak, ayat selanjutnya di pasal 14 ya. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Oke. Oke, sebelum Bill baca ya, di zaman Alkitab ini ditulis ya di abad pertama ya, itu belum ada pembagian pasal dan pembagian perikop gitu ya. Pembagian pasal dan pembagian perikop baru ditambahkan pada saat penerjemahan ke bahasa lain gitu. Bahkan di manuskrip-manuskrip Yunani yang paling tua, spasi dan tanda baca pun tidak ada ya. Jadi eh, apa penulis Injil ya dan para penyalin yang paling awal itu menulis dengan teknik yang namanya scriptuo continua, bahasa Latin, scriptuo continuo. Artinya menulis secara terus-menerus. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu kertas itu sangat mahal. Oke, mereka menulis tanpa spasi, tanpa tanda baca untuk menghemat kertas semaksimal mungkin. Ya, jadi itu adalah teknik yang ada pada zaman kuno ya, sebuah skill untuk bisa menulis tanpa spasi itu. Ya. Nah, jadi awalnya tanpa spasi, tanpa tanda baca, kemudian dalam manuskrip Yunani yang kemudian baru ada spasi, ada tanda baca. Kemudian saat diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain Yunani baru itu ada perikop, ada pasal gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ya kita membaca Yohanes 14 ini benar-benar terpisah sama sekali dengan pasal 13 gitu ya. Karena aslinya itu nggak ada pemisahan gitu ya. Nggak ada pemisahan perikop, nggak ada pemisahan pasal. Bahkan lebih awal lagi, nggak ada pemisahan tanda baca dan spasi. Lebih awal lagi kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, baca Bill. Tolong. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke. Jadi perkataan Yesus di pasal 14 ayat 1 ya, janganlah gelisah hatimu, itu harus dipahami dari konteks akhir pasal 13. Kenapa Yesus harus bilang kepada murid-muridnya, janganlah gelisah?
Ya, maksudnya gini, meskipun aku mau pergi gitu kan, meskipun Yesus mau pergi, jangan gelisah hatimu, murid-murid. Kan gitu, ya. Secara khusus pada Petrus, meskipun engkau, Petrus, akan mengkhianati aku, jangan gelisah hatimu. Ya, karena nggak mungkin tiba-tiba tanpa alasan apapun Yesus bilang jangan gelisah. Ya, itu nggak masuk akal gitu. Kalau kita membaca pasal 14 ayat 1 dari akhir pasal 13, masuk akal. Kenapa Yesus bilang kepada murid-murid jangan gelisah? Karena Yesus mau pergi, meskipun aku pergi jangan gelisah. Karena Petrus mau menyangkal, meskipun kamu akan menyangkal jangan gelisah. Gitu ya. Oke, lanjut Bill. Pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, untuk mengatasi ketakutan dari murid-murid, ya, untuk membuat murid-murid tidak gelisah, ya gitu kan. Yesus berbicara tentang rumah Bapaknya. Di rumah Bapaknya ada banyak tempat tinggal, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tempat tinggal seperti apa yang dimaksud di sini kan? Kan gitu. Oke, mari kita sama-sama buka ayat ini dalam terjemahan King James Version. King James Version. Ya, tambahkan aja, Bill. Taruh di sampingnya ESV ya, sebelah kanannya ESV. Ditaruh di sebelah kanannya. Ya, ESV ya. Oke. ini Yohanes 14. Ya. Ya. Dalam King James Version dikatakan seperti ini. In my father's house, dalam rumah Bapakku, are many mansions. Ada banyak rumah. Oke. Ya. Kata mansion ini yang perlu kita apa ya? Yang perlu kita simak gitu ya, kita pelajari baik-baik. Mansions ya. Bill bahasa Inggris lebih bagus dari saya ya. Apa Bill artinya mansion? Sepengetahuan Bill selama ini dalam berbahasa Inggris. Mansion itu rumah yang besar terus banyak kamarnya. Ya, mansion itu rumah besar banyak kamarnya. Intinya mansion itu rumah besar ya. Kayak villa Mansion. gitu loh mungkin ya. Ya, Atau apa. mansion. Bisa dibilang mewah juga mungkin ya. Bisa ya. Iya. Rumah besar mewah itu mansion. Oke. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Ada nggak terjemahan lain selain King James Version yang pakai kata mansion? Oke. Karena kita lihat di layar ya, di sebelah kiri itu ada ESV, English Standard Version. English Standard Version pakainya rooms, ruangan. Iya. Ya. Sementara yang di sebelah kanannya itu NIV, New International Version, pakainya rooms juga. Rooms. Ya, pakainya rooms ya. Nah, ada nggak terjemahan lain dalam bahasa Inggris yang pakai kata mention juga? Ada, ada. Ya, kita buka eh, American Standard Version, AS, ASV Ah, singkatannya itu. Nah, ya. Taruh di sampingnya King James, oke. sampingnya King James, kanannya King James. Ya. Ya, ya. Nah, lihat ASV pakai juga kata mention sama dengan King James Version ya. Oke, ASV. Nah, ini cukup menarik ya, karena ASV ini diterjemahkan tahun 1901. 1901 ya. Itu sebenarnya sudah cukup jauh, hampir 300 tahun dari King James. Ya, King James itu 1611 gitu. Hampir 300 tahun. Tapi meskipun hampir 300 tahun perbedaan waktu penerjemahan, dia masih mempertahankan cara King James Version menerjemahkan, masih mempertahankan kata mention. Oke. Kemudian kita bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang pertama kali menerjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Inggris jadi mention? Ya, Bill mau tebak siapa yang pertama kali? Mention. Oh, kata ini ya. Siapa? Luther. Tyndale, Tyndale, ya. William Oh, Tyndale. Nah, kita buka Tyndale, Will. Alkitab bahasa Inggris versi Tyndale ya. Kindle. Ya, Oh, oke. Diatur dulu layoutnya. Taruh di sebelah kirinya King James. karena dia lebih tua ya. Ya, coba perhatikan ya. Yang pertama kali menggunakan kata mentions untuk menerjemahkan ayat ini adalah Tyndale. Itu sangat tua terjemahannya. Ya. Iya, Terjemahan terlalu. bahasa Inggris pertama. Terjemahan bahasa Inggris pertama. Gitu ya. In my father's house, saya nggak tahu cara bacanya. Old English ya, Inggris kuno ini ya.
are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Ya. Eh, bagi yang ngerti cara baca Old English, tolong koreksi pengucapan saya. Tapi kira-kira gitu ya. Tindel yang pertama kali. Nah, kemudian saudara kan berpikir ya, loh, semua terjemahan yang menerjemahkan sebagai mentions itu adalah terjemahan kuno. King James kuno, ya. Tyndale lebih kuno lagi, terjemahan Inggris paling pertama itu. ASV ya agak kuno lah, nggak kuno-kuno banget tapi agak kuno lah, nggak bisa dibilang modern banget kan, 1901 gitu kan, Indonesia belum merdeka waktu itu kan. Gitu. Nah, pertanyaan lagi, ada nggak terjemahan modern ya yang menerjemahkannya tetap mentions, yang modern, yang zaman sekarang? Ada. Nah, ini Bill bisa tebak apa, Bill? Modern pakai Tapi mention. tetap pakai mention. NASB. Enggak, New King James Version. Oh alah. Iya, terjemahan modern yang adalah penerusnya King James Version ya. Gitu ya. Nah, ini kelamaan kalau kita buka New King James ya, karena aplikasi yang kita pakai Step Bible nggak punya New King James ya. Biasanya Nah, kalau saya buka New King James tuh saya pakai YouVersion. Nah, tapi terlalu lama nanti browsing lagi. Tapi New King James Version juga menggunakan mentions ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat konteksnya. Ya. Apakah mentions ini adalah terjemahan yang tepat? Ya, karena seperti Bill bilang tadi ya, mansion itu artinya rumah besar, rumah mewah gitu kan. Kalau in my father's house there are many mansions, berarti dalam rumah bapakku ada banyak rumah besar. Terjemahan jadi gitu. Sekali lagi, kalau bahasa Inggrisnya adalah in my father's house are many mansions, berarti bahasa Indonesianya adalah dalam rumah bapakku ada banyak rumah besar. Bagaimana bisa ada rumah besar di dalam rumah? Bagaimana bisa ada banyak rumah besar di dalam satu rumah gitu ya. Oke. Jadi secara konteks ya, kalau ayat ini diterjemahkan sebagai mansions, sebagai rumah besar, itu nggak masuk akal. Nggak mungkin ada rumah besar, ada banyak rumah besar dalam rumah, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana cara kita untuk benar-benar bisa memahami ayat ini dengan baik ya? Kita memahami Alkitab itu standar utamanya adalah bahasa aslinya. Dalam hal ini, Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bahasa Yunaninya yang paling kanan. Ya. Enti ikia tu patros. Di IKEA Bapak, Patros itu Bapak, IKEA itu rumah, di IKEA-nya Bapak, di rumahnya Bapak, Bapakku, Patrosmu ya, Bapakku, Mone Pole Isin. Ada banyak Mone, ada banyak Mone. Nah, kata Mone ini ya, yang mau kita simak artinya apa. Oke, sekarang kita buka satu kamus leksikal yang disebut dengan Bidek. Ya, tolong bukakan, Bill. Ya, ya. Jadi, ini adalah kamus, salah satu kamus terbaik untuk bahasa Yunani Koine ya. Dan kita akan melihat definisinya kata mone dalam bidek ya. Coba tolong buka Bil di halaman yang tadi kita udah catat 674. Nah, ya. Tolong buka di kiri. Kiri ya, itu ya. Mone. Oke, kata mone ya. Lihat definisi nomor 2. a Definisi nomor place 2. A ya. place in which one stays, sebuah tempat di mana seseorang tinggal. Dwelling place, tempat tinggal. Room, ruangan. Abode, tinggal ya, gitu ya. Oke. Jadi jelas sekali ya bahwa dalam konteks ini ya, dalam konteks Yohanes 14 ayat 2, kata mone itu artinya adalah room, ruangan ya, dan ini akan lebih masuk akal secara konteksnya juga ya. Dalam rumah Bapakku ada banyak ruangan. Dalam rumah Bapakku ada banyak kamar. Masuk akal. Bisa nggak satu rumah punya banyak ruangan? Bisa. Bisa nggak satu rumah punya banyak kamar? Bisa. Tapi bisa nggak satu rumah punya banyak rumah besar? Nggak bisa. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini cukup sederhana. Definisinya cukup sederhana ya. Terjemahan yang lebih tepat ya adalah room, ruangan. Terjemahan bahasa Indonesia, tempat tinggal itu adalah terjemahan yang bagus tapi nggak spesifik. Iya, itu kayak main aman. Nggak spesifik gitu ya. Dia
Ayo, tempat tinggal seperti apa yang dimaksud gitu kan? Masih masih abu-abu, tapi nggak bisa salah juga. Nah, kalau diterjemahkan sebagai room, ruangan, dia lebih spesifik. Oke, dalam rumah bapakku banyak ruangan. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat definisi kata mentions dalam beberapa kamus bahasa Inggris ya. Supaya kita bisa pastikan mention itu sebenarnya maksudnya apa sih? Tepat gak sih kalau kita pakai kata mention untuk menerjemahkan ayat ini? Menerjemahkan kata mone lebih tepatnya dalam bahasa Yunani ya. Coba bilang pertama kita buka ya Oxford Advanced American Dictionary ya ini ya. Menurut Oxford Advanced American Dictionary, mansion didefinisikan sebagai a large impressive house, sebuah rumah besar yang impresif. Saya nggak tahu impresif bahasa Indonesianya apa ya. Ya, tapi rumah besar yang impresif itu mansion. Oke, jelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh bahasa Yunaninya Yohanes 14 ayat 2. Moni tadi jelas nggak sesuai kan, gitu ya. Oke, sekarang kita coba buka kamus lain supaya kita lebih yakin. Ya, ini dari American Heritage. Oke. Nah, kita lihat American Heritage ternyata memberikan definisi yang lebih banyak. Ya. Kita lihat definisi 3B. 3B ini menarik sekali. Dalam definisi 3B, mansion didefinisikan sebagai a separate dwelling in a large house or structure. Oke, sebuah tempat tinggal yang terpisah dalam satu rumah besar atau satu struktur bangunan. Nah, kalau gini kan artinya jadi mirip sama kamar, Iya, ya kan? Ada tempat tinggal terpisah, tapi masih dalam satu rumah, masih dalam satu struktur bangunan. Apa itu? Kamar, ruangan, ya. Dalam satu rumah ada tempat terpisah untuk tinggal, itu kan berarti kamar atau ruangan kan? Gitu. Tapi perhatikan, itu didefinisikan sebagai apa? Sebagai arkaik, diberi label arkaik, ya kan? Nomor tiga, arkaik. Apa maksudnya label arkaik? Label arkaik itu maksudnya adalah dia kuno. Oke, jadi kata mention itu sebenarnya bisa diartikan sebagai tempat tinggal yang terpisah tapi masih dalam satu rumah. Itu hanya pada bahasa Inggris kuno dulu, arkaik. Ya bahasa Inggris modern, mention itu artinya ya large impressive house seperti yang dijelaskan oleh Oxford Learners Dictionary. Ya, seperti itu. Sekarang Merriam-Webster Dictionary. Ya, perhatikan definisi 1B. Ya, definisi 1B dikatakan bahwa mansion itu adalah a separate apartment or lodging in a large structure. Ya, mansion itu adalah sebuah apartemen terpisah atau tempat tinggal dalam struktur bangunan yang lebih besar. Ya, jadi sekarang ada definisi mansion itu sebagai ruangan, ya, tempat tinggal terpisah tapi masih dalam satu bangunan. Dan ini juga didefinisikan sebagai arkaik, jadi nggak didefinisikan sebagai kuno. Ya, tapi sekali lagi ya, dalam saya berbahasa Inggris seumur hidup saya gitu ya, saya juga bukan orang yang native speaker bahasa Inggris ya, bukan pakar bahasa Inggris juga, tapi beberapa kali saya gunakan bahasa Inggris gitu ya. Saya nggak pernah dengar ada orang menggunakan bahasa Inggris untuk mendefinisikan ruangan terpisah dalam satu rumah, gitu ya. iya langsung sebut. Nggak ada yang menggunakan itu. Setiap orang yang pakai kata mention pasti itu bermaksud untuk mendefinisikan rumah besar, rumah mewah. Iya, Nggak ada orang yang menyebut kamarnya dia dengan my mansion, nggak ada yang nyebut gitu. Gitu ya. Jadi meskipun ada definisi ini di Merriam-Webster Dictionary dan nggak didefinisikan sebagai arkaik, nggak didefinisikan sebagai kuno, tetap aja secara penggunaan saya nggak pernah ketemu gitu loh. Ada orang yang menyebut ruangan terpisah, tempat tinggal terpisah dalam satu rumah ya, satu ruangan itu sebagai mention nggak ada. Gitu ya. Untuk mendudukkan masalah ini untuk apa ya supaya kita nggak semakin bingung gitu ya. Kita buka satu kamus yang disebut sebagai Oxford English Dictionary ya. Tapi kamus ini berbayar, jadi kita nggak bisa buka versi online-nya karena itu berbayar. Saya sudah kopikan definisinya ke Bill tadi. Coba ya, tolong di copy. oke. Oxford English Dictionary. Set. Ya. Oxford English Dictionary menjelaskan definisi dari mention. Each of a number of separate dwelling places, ya. Setiap dari sejumlah tempat tinggal yang terpisah or apartment atau apartemen in a large house dalam satu rumah yang besar. Group of buildings, ya, kelompok bangunan, etc. dan lain-lain. Also in extended use dan juga dalam penggunaan yang lebih luas. Now usually archaic. Sekarang lebih umumnya adalah kuno. As a translation of sebagai terjemahan dari or in allusion to atau sebagai rujukan kepada John 14 verse 2, Yohanes 14 ayat 2. Ya, gitu ya. Jadi
memang betul bisa jadi zaman sekarang mansion bisa dipakai untuk mendefinisikan ruangan terpisah tapi masih dalam satu rumah, gitu ya. Mm-mm. Tapi umumnya itu tetap arkaik, umumnya itu kuno. Zaman sekarang udah nggak umum kayak gitu. Zaman kuno umumnya menggunakan kata mansion untuk kamar terpisah. Zaman sekarang kata mansion umumnya dipakai untuk rumah besar, rumah mewah, gitu ya. Pertanyaan lagi, apakah ada bukti kalau zaman dulu orang menggunakan kata mansion itu untuk merujuk kepada ruangan terpisah tapi masih dalam satu rumah? Ada buktinya, ada buktinya. Ada dua kutipan, tolong disalin Bill ke dokumen. Ya, ini kutipan dari tahun 1553. Oke, artinya 58 tahun sebelum penerjemahan King James Version. Oke, tahun 1553, 58 tahun sebelum King James Version diterjemahkan, ada satu buku dalam bahasa Inggris yang berbunyi seperti ini. Ya, they came to a low cottage. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah sederhana, gitu ya. Low cottage artinya rumah sederhana ya, Bil ya. Iya. Howing in it, two mansions. Terdapat di dalamnya dua mansion. Dalam satu rumah sederhana ada dua rumah mewah. Apakah itu artinya? Enggak. Dalam satu rumah sederhana ada dua ruangan, ada dua kamar. In one of ye, yang mana pada salah satunya, which were women and children. Salah satu ruangan tinggallah anak-anak dan perempuan. And in the other only men. Dan di ruangan yang lain ada laki-laki. Jadi di tahun 1553, 58 tahun sebelum King James Version diterjemahkan, memang betul kata mansion itu dipakai untuk sebuah ruangan. Sebuah ruangan yang terpisah dalam satu rumah. Bukan untuk rumah besar, rumah mewah. Lagi, sekarang 1699. Ini 88 tahun setelah penerjemahan King James Version 1699 ya. Dikatakan di situ Grecian houses, rumah-rumah Yunani were usually divided into two parts. Biasanya dibagi menjadi dua bagian in which the man and woman yang masing-masing pria dan wanita had distinct mansion assigned, memiliki mansion yang berbeda-beda, memiliki kamar yang berbeda-beda ya. Jadi King James Version sebenarnya nggak salah menerjemahkan. King James Version waktu King James Version pakai kata mansion, yang King James Version maksud itu adalah ruangan, bukan rumah besar. Ya, kenapa Hmm. seperti itu? Karena 400 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, mansion itu memang artinya adalah ruangan terpisah dalam satu rumah. Nah, sekarang kalau kita baca King James Version dengan pemahaman bahasa Inggris modern kita, bahasa Inggrisnya orang tahun 2024, kita nggak berpikir itu ruangan. Kita berpikir itu rumah besar. Dan itu jadi nggak masuk akal. Dalam rumah bapakku ada banyak rumah besar. Gitu ya. Itulah kenapa membaca King James Version itu harus hati-hati. Karena ada jebakannya. Maksudnya gini, 400 tahun yang lalu bahasa Inggris itu udah berubah dibandingkan sekarang. Udah ada perubahan gitu loh. Di zaman itu mansion itu artinya adalah ruangan terpisah dalam satu rumah, room. Tapi zaman sekarang mansion itu artinya rumah besar. Kita udah gak paham lagi artinya mansion di tahun itu, 400 tahun yang lalu. Ya, ya makanya saya sarankan untuk studi ya, saudara-saudara gunakanlah versi bahasa Inggris modern. Ya, bukan berarti meninggalkan King James karena King James itu adalah terjemahan favorit saya juga, bahasanya sangat indah gitu ya. Tapi kita nggak bisa keep up dengan semua perubahan yang terjadi selama 400 tahun terakhir dong. Apakah kita mau catat semua kata yang udah berubah dari 400 tahun terakhir? Oh, 400 tahun yang lalu artinya ini, sekarang artinya ini, terus kita mau mau kayak gitu. Nggak mungkin dong, ya. Gitu. Makanya bagi kita yang menggunakan bahasa Inggris modern, ya, room itu udah paling tepat. Udah nggak akan bikin bingung. Ya, mansion itu untuk orang zaman dulu itu. Mansion itu artinya ruangan. Mansion bagi orang sekarang artinya rumah besar ya, gitu. Ya, itu sedikit studi kata ya. Ya, karena Hmm. teman-teman juga pasti ada yang apa istilahnya, ada yang berpikir bahwa King James Version itu adalah terjemahan yang memang paling bagus untuk memahami makna aslinya ya, tapi nyatanya nggak selalu ya. Contohnya ini ya, ada jebakan seperti ini gitu ya. Ternyata Iya, bahasa Inggris 400 tahun yang lalu dengan bahasa Inggris sekarang berubah gitu kan. Ya, seperti itu. Dan ada banyak yang lain, tapi itu bukan topik kita kan. Topik kita Yohanes 14 ayat 2 ya. Oke. Tapi saya nggak mungkin dong membahas Yohanes 14 ayat 2 hanya masalah mention aja gitu ya dalam dalam terjemahan King James ya. Kita harus bahas juga teologinya gimana gitu kan. Ya, Hmm. ada dua kutipan, Bill, tolong di copy ke sini ya. Oke.
Dua kutipan dari sebuah commentary yang ditulis oleh D.A. Carson. Oke, jadi D.A. Carson ini adalah seorang pakar perjanjian baru. Dia menulis commentary terhadap Injil Yohanes. Ya, dan ini adalah salah satu commentary terbaik untuk Injil Yohanes ya. Diterbitkan dalam seri Pilar New Testament Commentary. Oke. Kutipan yang pertama dulu. Carson bilang begini, bukan pada saat Yesus tiba pada lokasi di surga, kemudian dia baru menyiapkan tempat. Oke. Coba saudara pikir lagi, apa maksudnya eh, Yesus menyiapkan tempat bagi kita? Apakah Yesus tiba di lokasi, tiba di surga, kemudian Yesus seperti seorang tukang gitu siap-siapin tempat buat kita? Apakah itu maksudnya? Ya. D. Carson bilang, bukan seperti itu. Bukan waktu Yesus tiba di lokasi, tiba di surga, kemudian dia baru mulai siapin tempat. Bukan. Tapi dalam konteks teologi tulisan-tulisan Yohanes, ya, kepergiannya itu sendirilah, kepergiannya kepada salib, kepergiannya pada kebangkitan yang menyiapkan tempat bagi murid-muridnya. Lagi-lagi ya, Yohanes 14 harus dipahami berdasarkan akhir dari Yohanes 13. Di akhir Yohanes 13, Yesus bilang Yesus mau pergi. Apa maksudnya kepergian dia? Dia mau mati di kayu Mati. salib dan dia akan bangkit lagi. Nah, menyiapkan itu bukan berarti dia pergi ke surga dan bertukang untuk nyiapin tempat bagi kita, enggak. Kematian dan kebangkitannya ini yang membuat tempat itu tersedia bagi kita, itu maksudnya. Ya, Hmm. berarti aku akan menyediakan bagimu tempat, maksudnya apa? Aku akan mati tebus usahamu dan aku akan bangkit. Dari situlah kamu akan punya tempat tinggal juga di surga bersama dengan aku di rumah Bapa. Itu maksudnya. Ya, yang D.A. Carson sampaikan dalam komentarnya ini benar karena komentar ini berarti peka dengan pasal sebelumnya. Kan gitu ya. Berarti komentar ini membaca Yohanes 14 dari Yohanes 13 bagian akhir. Ya, kepergian Yesus yang menyediakan tempat bagi kita, kepergiannya ke salib, kematiannya, kebangkitannya. Kita lanjutkan ya kutipannya ya. Dan apabila dia menerima penderitaan yang sebegitu besarnya hanya untuk menyiapkan tempat bagi umat-umatnya, tentu saja yang lainnya pasti akan mengikuti. Maksudnya apa? Kalau untuk menyediakan tempat bagi umatnya jadi dia rela mati, ya tentu saja janji dia yang seterusnya itu pasti akan tergenapi karena pasti dia orang yang menepati janji. Untuk menyediakan tempat aja dia rela mati untuk menepati itu, apalagi yang selanjutnya. Apa yang memang janji Yesus yang selanjutnya? Aku akan datang dan membawa aku ke tempat di mana aku berada supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ya, kalau untuk menyediakan tempat bagi kita Yesus rela mati, maka dia juga pasti akan menepati janjinya yang satunya lagi ya, yaitu untuk membawa kita ke sana supaya di mana dia berada kita pun berada. Gitu ya. Kita lanjutkan ini dengan membaca Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ini ya janji Yesus yang selanjutnya yang tadi sudah kita baca di komentarnya di Ekerson ya. Hmm. Oke, kita baca ayat ini dalam bahasa Yunani-nya, Bil. Oke. Ya, versi yang lainnya ditutup dulu boleh, ini udah banyak banget ya. Sisakan tiga yang biasanya aja. Oke. Oh, Ya, ayat 3. Ya. Ke ean porefto ke etimaso ya. Dan jika aku pergi dan menyediakan tempat topon imin untuk kalian ya, palin erhome ya, lagi aku datang itu arti literalnya. Palin erhome, lagi aku datang ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai aku akan datang kembali ya. Nah, kalau aku akan datang kembali, kata akan itu menunjukkan masa depan kan? Ya kan? Aku akan datang kembali berarti di masa depan. Dan memang betul secara konteks memang ini berbicara tentang masa depan. Betul secara konteks. Tapi dalam bahasa aslinya kata erchome datang itu pakai present tense ya. Bukan aku akan datang tapi aku datang. Nah, jadi apa maksudnya? Kenapa secara konteks ini berbicara tentang future tense, tentang masa depan, tapi kenapa secara kosakata dia malah pakai present tense masa kini? Ya, ini adalah yang sekolah sahabat kita sebut sebagai futuristic present.
Ya, di sini Yohanes menggambarkan masa depan ya dengan kalimat seakan-akan itu terjadi sekarang, saking pastinya itu. Kedatangan Yesus memang akan terjadi di masa depan, tapi saking pastinya Yohanes pakai kata masa kini, erhome, lagi aku datang, bukan lagi aku akan datang, tapi lagi aku datang. Ya, dia masih akan datang, tapi sudah dijelaskan seakan-akan dia memang sedang datang. Sebegitu pastinya lah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, seperti itu ya. Makanya mengenai kedatangan Yesus ya, kita berpikir gitu ya, sebenarnya bakal datang beneran atau enggak sih? Gitu kan? Ya. Kemudian kita belajar nubuatan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah satu dasar yang kuat untuk belajar nubuatan. Tapi di sisi lain ya, selain tentang nubuatan, ini adalah tentang janji. Yesus adalah orang yang akan menepati janjinya. Dia nggak akan ingkar janji. Ya. Kedatangan Yesus itu masih akan terjadi nanti, tapi saking pastinya itu sudah digambarkan dengan sekarang. Dengan kata, aku datang, bukan aku akan datang. Sekarang selain belajar nubuatan, yang kita harus lakukan adalah kita percaya dengan janjinya. Ya. Kalau untuk menyediakan tempat bagi kita, ya seperti yang dikatakan di Egerson tadi ya, dia rela mati, berarti dia menepati janjinya, berarti dia nggak akan abaikan janjinya yang satunya untuk dia akan datang kembali. Ya, pasti. Ya. Akan terjadi tapi digambarkan seperti sedang terjadi. Future tense digambarkan dengan present tense. Seperti itulah kedatangan Tuhan kita. Ya, silakan Bill, komentarnya. Iya. Kisah para Rasul, halaman 333 dan 334. Petrus memelihara harapan akan kedatangan Kristus kembali di dalam hatinya. Dan dia meyakinkan gereja tentang penggenapan pasti dari janji juru selamat. Jika aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Itu yang kita baca ya, Yohanes 14 ayat 3. Bagi orang-orang yang telah diuji dan setia, kedatangannya mungkin tampak sangat tertunda, tetapi Rasul itu meyakinkan mereka. Maksudnya Rasul ini Petrus ya, ini di 2 Petrus ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kita, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kisah para Rasul halaman 530, 530, 536, sorry. Dalam merenungkan Kristus, kita berlama-lama di tepi kasih yang tidak terukur. Kita berusaha menceritakan kasih ini, tetapi bahasa tidak cukup bagi kita. Kita mempertimbangkan kehidupannya di bumi, pengorbanannya bagi kita, pekerjaannya di surga sebagai pembela kita, dan tempat tinggal yang sedang ia persiapkan bagi mereka yang mengasihinya. Dan kita hanya dapat berseru, "Oh, tinggi dan dalamnya kasih Kristus." Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, jadi bukan hanya Yohanes ya, berarti yang merefleksikan kepastian janji Kristus, tapi Petrus juga. Ya, Petrus yang sama yang dilarang, kamu nggak mungkin bisa ikut aku, kata Yesus. Pada saat itu dia belum mengerti. Tapi Petrus meyakinkannya dengan apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi memang benar kata Mas Rian tadi bahwa ya selain kita belajar nubuatan ya untuk mengetahui bahwa memang itu akan terjadi, itu tentu harus kita lakukan. Tapi apa? Melakukan hal sederhana, sesederhana mempercayai janjinya itu sangat penting ya. Karena itulah yang mampu memotivasi kita untuk bisa tetap menjalani hidup kita bahwa di saat Yesus itu nggak ingkar janji. Nah, kalau kita tahu Yesus tidak ingkar janji, maka apa respon kita kira-kira? Ya ini, oh tinggi dan dalamnya kasih Kristus, ya kan? Sangat sangat dia sangat mengasihi kita ya, sehingga dia mau mati merendahkan diri untuk menepati janjinya. Ya, menepati janjinya memberikan kita akses kepada kehidupan dan pada saatnya dia akan memberikan akses itu secara nyata, secara nyata. Ya, mungkin itu ya Mas Jansen tambahan dari kutipan Ron Nubuat. Ya. Oke, terima kasih Bill. Sekarang kita buka pelajaran sekolah sahabat sahabat petang. Ya, Ya. Tolong Bill disalin ke dokumen paragraf kedua. Ya. Di paragraf kedua itu ada daftar 7 pernyataan akulah dari Yesus ya. Tapi ini adalah 7 pernyataan akulah dengan predikat, artinya dengan penjelasan. Ya, akulah titik-titik gitu kan.
Nah, contohnya apa di sini? Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan itu dalam seluruh Injil Yohanes 7 kali. Ya. Nah, jangan tertukar dengan 7 pernyataan akulah yang absolut, yang tanpa penjelasan, hanya akulah. Ada yang begitu. Aku adalah, ada 7 kali juga ya. Nah, itu. Nah, kita akan baca salah satu dari 7 pernyataan ini, ya, yaitu yang keenam. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Yohanes 14 ayat 6. Karena itu bagian dari Yohanes 14 kan? Itu yang kita akan pelajari ya. Nah, kita buka Bil Yohanes 14 ayat 6. Eh Kat- ayat 5 sampai 6 deh. Oke, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Pertanyaan Thomas ini ya sepertinya cukup logis ya. Karena kalau kita nggak tahu orang itu mau pergi kemana, gimana kita bisa ikut orang itu pergi? Iya, Kan gitu ya. Ya, tapi jawaban Yesus ini jawaban luar biasa ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kalau mau ikut Yesus, jalannya kemana? Iya, Yesus sendiri jalannya. Yesus sendiri jalannya. Kan gitu ya. Nah, Yesus ini jalan menuju menuju apa? Jalan kemana? Jalan kepada Bapa. Ya, ada di ayat selanjutnya penjelasannya. Tolong baca ayat 7 sampai 11. sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, di ayat 7 Yesus bilang kalau dia adalah jalan kepada Bapa. Di ayat 8 Filipus akhirnya malah bertanya, "Oke, kalau kamu jalan kepada Bapa, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami," kata Filipus kan. Ya, di sini Filipus meminta hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia berdosa ya. Melihat Bapa itu nggak bisa. Karena kalau manusia melihat Bapa ya, manusia yang berdosa melihat Bapa, manusia itu akan mati oleh kemuliaan Bapa gitu ya. Nah, Yesus menegur kurangnya pemahaman Filipus ini ya. Karena sebenarnya kalau Filipus sudah melihat Yesus ya, Filipus sudah melihat Bapa gitu ya. Jadi seharusnya Filipus nggak meminta untuk melihat Bapa secara langsung gitu. Ya itu tentu ada waktunya nanti ya saat saat dunia ini sudah dipulihkan ya, saat sudah di bumi yang baru, langit yang baru, dosa sudah dihancurkan sepenuhnya gitu. Tentu bisa. Ya, tapi dalam kondisi keberdosaan ya Filipus tidak bisa melihat Bapa. Nah, sekarang Filipus melihat Yesus ya, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Di situ dia bisa melihat Bapa ya, dengan melihat Yesus Filipus bisa melihat Bapa. Seperti itu ya. Ya ini adalah eh, sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dari Yesus ya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Jalan ini ya, kadang-kadang dalam hidup kita ini kita nggak bisa memastikan jalan kita mau kemana kan. Jalan itu kan maksudnya apa? Perjalanan Arah. kehidupan kan. Arah kehidupan kita mau kemana. Masa depan kita gimana ya. Gimana jadinya kita nanti. Kapan kita mati. Setelah mati kita kemana. Kita nggak bisa pastikan semuanya. Ya kan. Tapi kalau kita percaya dengan Yesus, ya meskipun kita nggak tahu segala hal tentang masa depan gitu ya, kita sudah yakin kita bisa tenang karena jalannya adalah Dia. Kalau kita ikut Yesus, entah bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, kita pasti nyampainya ke Bapa, pada Tuhan gitu kan. Ya, dan itu adalah janji yang sangat menguatkan bagi saya secara pribadi. Silakan Bil tanggapannya. Iya, itu benar ya. Karena apalagi di dunia sekuler ini ya, ya semua orang mungkin lebih tepat jalan itu apa tujuan lah gitu ya.
arah atau tujuan hidup. Ya semua orang punya mimpi masing-masing, semua orang punya tujuannya masing-masing gitu. Nah, dan di sini Yesus mengkomunikasikan kepada murid-muridnya bahwa ya pada akhirnya tujuan kamu itu sebenarnya aku, kalau kamu ikuti jalannya yaitu aku gitu. Kamu bisa melihat Bapa melalui aku. Akan tersiratnya berarti kalau kamu nggak ikut jalan ini, kamu nggak bisa melihat Bapa, itu kan tersiratnya. Atau nggak Betul. kalau berarti gitu, artinya ya kamu kalau nggak ikut jalan ini, yaitu kalau nggak ikut aku berarti kamu mati, itu kan maksudnya. Iya. Tersirat, ya kan. Jadi as simple as, ya kalau kamu mau hidup ya ikut aku, selesai. Memang cuma itu tujuannya, nggak bisa lewat mana-mana. Kalau mau hidup harus Hmm. harus ke aku, itu tersiratnya Yesus bilang ya. Dan dan ya apa namanya, ini memberikan kita kelegaan bahwa kita percaya dengan segala kelemahan kita, bahwa jika kita percaya dengan Yesus, Yesus akan menepati janjinya. Gitu. Tapi ini juga memberikan kita apa? Sebuah peringatan untuk introspeksi. Apakah kita sudah berjalan di jalannya? Ya kan? Hmm. Berjalan di jalannya. Karena kalau kita tidak berjalan di jalannya, ya kita tidak melihat Bapa. Artinya kita tidak hidup pada akhirnya nanti. Ya, jadi kita tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat mansion yang tadi itu. Ya kan? Kita Hmm. tidak berkesempatan untuk melihat ruangan, melihat tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan melalui kematiannya. Gitu ya. Mungkin itu sedikit tambahannya, Mas Hansen. Ya, makasih Bill. Nggak ada kutipan Ellen G. White yang mau ditambahkan? Nggak ada, udah cukup. Nggak ada. Oke, kalau begitu kita langsung ke poin-poin diskusi, Bill. Oke. Saran poin diskusi bagi guru SS. Oke, mulai dari mana nih? Iya, konteks perjamuan kudus dari peristiwa pembasuhan kaki jika dibandingkan dengan Injil Sinoptik, ya. Nah, secara khusus Injil Sinoptik yang kita akan highlight itu Markus ya, Injil Markus ya. Hmm. Markus ya. Kemudian eh, masih di poin satu ya, bahas Yohanes 6 ayat 53 ya, karena di situ Yesus sudah menjelaskan tentang em, makan tubuhnya, minum darahnya itu sudah dijelaskan meskipun tersirat bukan dalam konteks perjamuan kudus ya, tapi sudah ada kok penjelasan tentang itu. Gitu ya. Oke. Oke. Kemudian yang kedua, eh, tolong jelaskan bagaimana Yesus itu merendahkan dirinya menjadi hamba, menjadi budak untuk membasuh kaki orang-orang. Ya, tentu saja ini hubungannya dengan konteks abad pertama ya, di mana orang itu jalan pakai sandal atau nyeker dan kaki itu berdebu ya. Jadi membasuh kaki orang itu kerjaan yang sangat hina dan kerjaannya hamba gitu kan. Nah, itu. Oke. Ya, sebenarnya di sini ada satu dua referensi tentang Yudas ya, tapi itu bukan topik utamanya ya. Jadi Ya, kalau nggak dibahas nggak apa-apa, tapi kalau dibahas lebih bagus ya. Selanjutnya perintah bagaimana kita harus juga mengikuti kerendahan hati Yesus dengan saling membasuh kaki. Nah, untuk saling membasuh kaki. Nah, di sini coba hubungkan dengan studi liturgi, ya studi liturgi. Ya, hubungkan dengan bagaimana gereja lain memahami ini dan bagaimana gereja Advent memahami ini ya. Bagaimana penerapannya, ya. Kita kan jarang-jarang kan apa mempelajari oh gereja lain tuh ibadahnya strukturnya kayak gini loh, ritualnya gini loh kan. Nah, ini bagus ini, ya. Kemudian setelah itu akhir Yohanes 13 ya tentang kepergian Yesus, yaitu rencana kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu ya, kepergian yang dimaksud ya. Oke, baru Yohanes 14 ayat 1. hmm. 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu dihubungkan dengan kepergian Yesus ya. Janganlah gelisah hatimu itu ya dihubungkan dengan kepergian Yesus. Kepergian Yesus. Oke, kemudian Yohanes 14 ayat 2 ya. Jelaskan bahwa tempat tinggal yang dimaksud itu adalah
ruangan dalam satu rumah, bukan rumah besar dalam rumah. Ya, kalau saudara punya waktu untuk menjelaskan semua kajian linguistik tadi itu lebih bagus ya. Tapi kalau nggak ada waktu, jelaskan aja. Itu maksudnya bukan rumah dalam rumah, tapi ada ruangan dalam rumah, gitu ya. Dan masih di Yohanes 14 ayat 2 ya, Tuhan Yesus menyediakan ruangan bagi kita itu dengan kepergiannya sendiri. Maksudnya apa? Dengan kematian dan kebangkitannya sendiri. Ya, bukan dia datang ke sana, tiba di surga terus bertukang, bukan seperti itu ya. Kebangkitan dan kematiannya itu yang menyediakan kita rumah itu ya. Apa ruangan dalam rumah itu. Hmm. Ya, kemudian eh, lanjutkan dengan janji. Janji bahwa dia akan datang tapi digambarkan dengan gaya bahasa seakan-akan dia sudah datang. Itu Yohanes 14 ayat 3 by the way ya. Iya, masa tiga juga dia akan datang. Digambarkan dengan gaya bahasa seakan-akan dia sudah datang. Ya, sebegitu pastinya lah. Aplikasinya kita harus percaya janji itu kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian Yohanes 14 ayat 5 sampai 11 ya. Ya, jelaskan secara singkat bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Udah, Oke, itu aja. Nah, cukup. ya sudah selesai, saudara-saudara semua. Jadi ini pelajaran kita untuk sahabat ini ya. Ini pelajaran yang sangat bagus. Agak sedikit berbeda dari yang biasanya karena tadi kita ada bahas apa studi liturgi dan itu bagus ya menurutku ya. Itu bagus banget ya. Kita jarang-jarang nih bahas kayak gini. Dan Hmm, dan ya apa namanya pelajaran ini secara khusus ya sebelum nanti kita akan lebih dalam lagi mungkin ke dalam tema-tema kemuliaan, tema-tema hmm. penderitaan Yesus di sahabat-sahabat ke depan. Tapi ini kita sudah dipersiapkan. Ini kan sebenarnya apa ini? Kalau di dalam kita tuh apa? Speak speak dulu sebelum 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 momen momen intinya gitu kan. Jadi Ya, menyiapkan. ini pidato perpisahan Yesus. Nah, iya, menyiapkan Pidato hati untuk perpisahan. pernikahan bener. Gitu kan udah di spill nih yang akan mengkhianati ini, yang akan ini gitu kan. Jadi Ya, nanti ini makin selama makin seru ya, saudara-saudara ya. Kita lihat nanti sahabat depan kita belajar apa. Tapi ya sampai di sini pelajaran kita semoga ini bisa membantu kita untuk bisa mengerti firman Tuhan dan secara khusus juga membantu para guru sekolah sahabat untuk boleh bisa mengajar ya dengan baik. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman yang telah Engkau sediakan bagi kami untuk boleh kami pelajari. Bapa, kami ini manusia yang berdosa dan manusia yang lambat untuk mengerti. Tolong bantu kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh menjalankannya ke dalam kehidupan kami dan membagikannya kepada orang-orang lain. Kami berdoa secara khusus untuk semua guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, biarlah mereka diberikan hikmat untuk mengajar di sahabat ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, sempurnakan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Baik, terima kasih saudara-saudara semua. Shalom. Shalom semuanya.